Transaction dan Concurrency Control Protocol. Pada minggu ini kita mempelajari tentang subtopik transaction dan schedule problem, kemudian mekanisme pengendalian concurrency, akses data bersamaan ya. Kita mempelajari teknik yang pertama yaitu log based concurrency control. Istilah transaction ya, itu adalah kumpulan operasi atau perintah. Artinya perintah-perintah ini bisa lebih dari satu atau banyak. Tetapi akan dieksekusi sebagai satu kesatuan. Nah, jika semua perintah atau operasi di dalam sebuah transaction sukses dieksekusi, maka data yang dimodifikasi di dalam transaction itu juga akan dimodifikasi di dalam database, atau istilahnya adalah commit. Nah, tetapi jika salah satu ya atau lebih dari satu perintah di dalam transaction gagal dieksekusi, maka data yang sudah dimodifikasi dari perintah yang berhasil itu akan dibatalkan, atau istilahnya adalah rollback. Ilustrasi dari implementasi transaction di dalam dunia nyata adalah sebagai berikut. Misalnya kita melakukan transfer uang di ATM. Kita masukkan nomor rekening tujuan dan uang yang akan ditransfer. Misalnya sebesar 1 juta. Nah, kemudian kita klik OK, maka dari mesin ATM akan melakukan transfer uang dengan tahapan. Yang pertama, periksa saldo pengirim. Jadi saldo kita cukup atau tidak. Apakah kita di dalam rekening kita tersedia 1 juta? Kemudian periksa rekening tujuan. Nah, apakah rekening tujuan terdaftar? Kemudian kurangi saldo pengirim. Nah, jadi saldo kita sebagai pengirim akan dikurangi. Misalnya sebelumnya 5 juta, dikurangi 1 juta menjadi 4 juta. Kemudian setelah itu saldo dari rekening tujuan bertambah 1 juta karena telah ditransfer. Nah, bayangkan ketika sampai langkah nomor 4 terjadi error, misalnya terjadi mati lampu misalnya ya, di mesin ATM-nya terjadi mati lampu. Nomor 1, 2, 3 berhasil dieksekusi, tinggal nomor 4 gagal dieksekusi. Nah, dengan menerapkan transaction, maka keempat tahapan ini dianggap sebagai satu kesatuan. Artinya, semuanya dikatakan sukses ya. Saya ulang, transaksi ini dikatakan sukses jika semua tahapan ini berhasil dieksekusi. Nah, demikian juga sebaliknya, jika ada salah satu yang gagal dieksekusi, ya maka transaction ini dianggap tidak berhasil dieksekusi, sehingga perintah-perintah yang sudah diupdate, dimodifikasi, contoh nomor 3, ini harus dilakukan rollback. Nah, jadi salah satu tujuan dari transaction ini adalah untuk menjaga konsistensi data. Berikut adalah store procedure SP Trans 1.
di mana di dalam prosedur ini dilakukan hapus data order details ya, data pemesanan detail dengan order ID 10324 dan produk ID 59. Jadi kode pemesanan 10324 dan kode produk 59 dihapus. Nah, anggap ini terjadi pembatalan ya, dari pembatalan pemesanan dari pelanggan. Kemudian karena data pemesanan ini dibatalkan oleh pelanggan, maka stok dari produk itu dikembalikan sebesar 40. Ditambah 40 karena sebelumnya telah dipesan, karena ini dibatalkan maka stoknya dikembalikan ya. Nah, di sini saya menggunakan contoh ya, terjadi kegagalan update tabel produk ya. Seharusnya di sini nama tabelnya tidak ada XYZ ya, tidak ada XYZ-nya. Nah, kemudian saya eksekusi store prosedur ini. Kemudian saya refresh di bagian programmability. Oke, sudah ada SP Trans 1. Sebelum kita panggil atau mengeksekusi prosedur yang telah tercreate, kita cek terlebih dahulu order ID 10324 dan produk ID 59. Ini data order ID 10324 dan produk ID 59. Sebelumnya ada pemesanan sebanyak 40. Nah, kemudian kita cek produk ID 59 ya, memiliki jumlah stok 79. Nah, jika kita hapus order ID tersebut dan produk ID 59 ya, data pemesanannya tadi sebanyak 40, maka setelah berhasil dihapus, maka seharusnya stok produk akan bertambah kembali, akan dikembalikan sebanyak 40 sehingga akan menjadi 119. Nah, sekarang kita eksekusi ya store prosedur SP Trans 1. Nah, di sini kita bisa melihat pesan setelah dieksekusi. Yang pertama berhasil ya, yaitu perintah yang pertama hapus order details berhasil dihapus. Tetapi perintah yang kedua yaitu hapus data produknya gagal karena terjadi kesalahan nama tabel ya. Seharusnya produk saja, di sini produk XYZ. Nah, di sini kita bisa melihat store prosedur ini belum menerapkan transition, sehingga dua perintah ini tidak dianggap sebagai satu kesatuan. Ya, jadi bisa saja ini berhasil, ini gagal. Tetapi data yang pertama berhasil diupdate ke database. Ya, karena belum menerapkan transition. Sekarang kita lihat di tabel order details. Ini setelah saya refresh nanti record order ID 10324 dan 59 berhasil dihapus. Ya. Ini sudah hilang ya untuk order ID 10324 dengan produk ID 59 ya, sudah tidak ada. Sekarang saya buka kembali tabel products. Tadi produk ID 5979 ya stoknya, saya refresh.
59. Nah, ini stoknya tetap 79. Seharusnya bertambah sebanyak 40 karena terjadi kegagalan. Nah, jadi bisa kita lihat di sini ya, prosedur ini belum menerapkan transaction. Jadi bisa saja terjadi data yang tidak konsisten karena yang pertama berhasil dihapus, tetapi data yang kedua, data stok produknya tidak diupdate. Saya restore kembali database Norvin ke dalam kondisi sebelum hapus data order details. Kemudian saya siapkan sebuah store prosedur yang baru yaitu SP Trans 2, di mana isi dari SP Trans 2 adalah membuat atau mengimplementasikan transaction ya. Nah, jadi dua perintah ini dianggap sebagai satu kesatuan, di mana jika perintah yang pertama berhasil dieksekusi, perintah yang kedua berhasil dieksekusi, sampai jumpa perintah commit, nah baru dilakukan perubahan permanen di database. Tetapi jika terjadi error ya antara kedua perintah ini, ya perintah 1 dan perintah 2 ini, maka dia akan masuk ke bagian block catch. Yang dia lakukan adalah melakukan rollback transaction. Terjadi pembatalan modifikasi data yang telah dilakukan. Nah, jadi seharusnya nanti hapus data order details berhasil, kemudian update produknya gagal karena nama tabel produknya salah. Nah, karena terjadi kesalahan, maka nanti dia akan masuk ke bagian rollback, sehingga apa yang telah dihapus ini nanti akan di restore kembali ya, atau dengan kata lain tidak jadi dihapus. Nah, sekarang saya eksekusi store procedure SP Trans 2. Oke, berhasil. Kemudian saya refresh di bagian programmability. Oke, ya. Kalau belum ada di refresh, ini sekarang sudah ada. Sekarang saya eksekusi store procedure SP Trans 2. Nah, di sini ada pesan one rows affected, yaitu record dari order details berhasil dihapus ya, sebanyak 1. Kemudian terjadi kegagalan update stock karena nama tabelnya salah. Nah, tetapi sekarang kita lihat isi dari tabel order details ya. Ini saya refresh kembali. Seharusnya ini kan terhapus. Ya, order ID 10324 dan produk ID 59. Sekarang saya refresh. Nah, dengan adanya transaction, record ini yang seharusnya berhasil dihapus, tetapi karena sudah kita implementasikan transaction, ya terjadi kesalahan di salah satu perintah, maka perintah yang lain yang sudah memodifikasi data itu di rollback kembali, sehingga dianggap tidak jadi dihapus. Itulah implementasi dari transaction ya di SQL Server. Nah, kita mengenal istilah yang kedua yaitu schedule ya atau history. Ini merupakan list ya atau daftar dari tindakan yang bisa berupa baca, tulis ya. Kalau baca perintah SQL-nya select, kalau tulis perintah SQL-nya insert, update dan delete. Kemudian commit atau rollback yang kita kenal tadi di contoh transaction. Kemudian schedule ini juga menampilkan urutan dari sekumpulan transaksi. Jadi gambar ini
terdapat dua transaksi ya, dua transaction T1, T2. Di transaksi yang pertama di sini ada membaca variabel X, kemudian modifikasi X, write item X, read item Y, modifikasi nilai Y, kemudian write item Y. Nah, ini urutan di transaksi yang pertama. Sedangkan di transaksi yang kedua, setelah selesai transaksi yang pertama, di sini dia membaca nilai X, kemudian modifikasi nilai X, kemudian ya modifikasi atau write ya nilai X yang sudah diubah tersebut. Inilah yang disebut sebagai schedule ya, list tindakan beserta dengan urutannya. Sekarang kita melihat ya, ada dua jenis schedule di sini, serial dan non serial. Nah, non serial ini adalah operasi dari dua transaction yang terjadi interleave. Nah, ini perlu diketahui di sini sebenarnya bukan hanya dua transaction, bisa lebih ya, dan transaction di sini bisa kita anggap aja adalah akses dari seorang user. Jadi kalau ada dua transaction, anggap aja di sini akses bersamaan ya dari dua user terhadap database yang sama. Nah, jadi yang dimaksud dengan non-serial itu adalah operasi dari dua transaction yang terjadi interleave. Apa itu interleave? Nah, interleave yaitu eksekusi transaction kedua dimulai sebelum transaction pertama selesai. Jadi transaction pertamanya belum selesai, sudah jalan transaction yang kedua. Nah, ini yang disebut sebagai interleave ya. Nah, jadi jika terjadi interleave dari dua transaction itu disebut sebagai non-serial. Jika operasi dari dua transaction tanpa terjadi interleave itu disebut sebagai serial. Nah, di sini ada dua schedule ya, yaitu schedule A dan schedule B. Schedule A dan B sama-sama ada dua transaction ya, ada akses dari dua user ya terhadap database yang sama dalam waktu yang hampir bersamaan. Nah, tetapi di sini selesai transaction yang pertama, lanjut transaction yang kedua. Nah, demikian juga di schedule B, selesai transaction yang kedua, lanjut transaction yang pertama. Nah, ini dikatakan tidak terjadi interleave ya, tidak terjadi interleave karena di sini selesai salah satu transaksi, lanjut di transaksi yang kedua. Nah, inilah disebut sebagai contoh dari serial schedule. Ya, di sini ada dua schedule yaitu C dan D, masing-masing ada dua transaction T1, T2. Ya, jadi kita anggap ada dua user di sini. User yang pertama ya membaca nilai X dari database ya pakai select, kemudian disimpan ke dalam variabel X, kemudian dikurangi sejumlah N. Belum selesai transaction yang pertama ya, belum selesai transaction yang pertama sudah lanjut transaction yang kedua. Nah, demikian juga di schedule D baru jalan ya 3 perintah di transaction yang pertama, belum selesai, lanjut transaction yang kedua. Nah, inilah yang disebut sebagai terjadi interleave ya. Nah, inilah contoh dari non-serial schedule karena terjadi interleave, yaitu eksekusi transaction kedua dimulai sebelum transaction pertama selesai.
ini adalah precedence atau serialization graph ya, digunakan untuk menggambarkan semua konflik potensial antara transaction dalam schedule. Nah, jadi jika terjadi lebih dari satu transaction dalam waktu yang hampir bersamaan ya, atau ada lebih dari satu user mengakses database dalam waktu yang hampir bersamaan, ini berpotensi terjadi konflik. Dan salah satu tools yang bisa membantu menggambarkan konflik potensial tersebut adalah menggunakan graph ini. Langkah yang pertama adalah buat suatu node pada graph untuk setiap transaksi. Ya, kemudian node-nya itu nanti dibikin dalam bentuk lingkaran seperti ini ya. T1, T2, T3. Jadi setiap transaksi itu dibikin node atau simpul. Nah, kemudian jika transaksi yang kedua mengeksekusi read item ya, sebuah nilai dari database, setelah T1 eksekusi write, maka buat pana ya T1 ke T2. Jika T2 eksekusi write item X, setelah T1 eksekusi read. Nah, ini kebalikan dari yang ini. Maka buat juga T1 panah, tanda panah ke T2. Kemudian jika T2 eksekusi write item X, setelah T1 eksekusi write item X ya, maka buat juga T1 tanda panah T2. Nah, jadi schedule dikatakan serial jika graph tidak menunjukkan adanya siklus. Nah, jika adanya siklus dikatakan non-serial, dan non-serial itu berpotensi terjadi konflik. Nah, ini sebagai contoh di sini ada 3 transaction, T1, T2, T3. Nah, ini read ya, transaction pertama read, belum selesai transaction yang pertama, muncul transaction kedua write ya, write item yang sama. Nah, di sini bisa kita gambarkan berarti T1 tanda panah T2 ya, kemudian commit, kemudian T1 ya, lanjut write item A. Nah, berarti T2 arah panahnya ke T1 ya, T2 arah panahnya ke T1. Kemudian selesai T1 lanjut T3 write item yang sama A juga, commit. Berarti tanda panahnya dari T1 ke T3. Nah, seperti ini. Ini terbentuk siklus ya. Ini namanya adalah non serial dan ini berpotensi terjadi konflik antar transaction. Ada 3 permasalahan saat terjadi konflik antara dua transaksi T1 dan T2. Yang pertama, kehilangan modifikasi atau loss update problem. Yang kedua, kehilangan modifikasi sementara ya, yang belum di commit atau namanya uncommit update problem. Dan yang ketiga, analisis yang tidak konsisten atau inconsistency analysis problem. Loss update problem. Nah, masalah ini muncul karena akses database yang sama dalam waktu yang hampir bersamaan oleh lebih dari satu user ya. Jadi kita anggap T1 ini user pertama, T2 ini user yang kedua. Jadi user pertama read, kemudian sebelum di write, transaction yang kedua baca nilai A ya, read A, kemudian lanjut transaction pertama write A, transaction kedua write A, kemudian T1 commit dan T2 commit. Nah, apa yang terjadi di sini kita lihat di slide berikutnya. Berikut contoh dari loss update problem. Nah, di sini ada 2 transaction. Kita anggap di sini ada user 1 dan user 2. User 1 membaca saldo A yaitu 1 juta.
Kemudian belum selesai, masuk user kedua membaca saldo A yang sama, yaitu 1 juta. Kemudian user 1 mengurangi saldo sebesar 50.000 menjadi 950.000. Kemudian di write ya menjadi 950.000. Nah, setelah di commit baru nampak di database ya. Jadi commit ini akan memastikan ini perubahannya di database, yaitu 950.000. Kemudian user kedua lanjut ya untuk menambahkan saldonya 100.000. Nah, tetapi saldo yang dibaca di sini adalah saldo awal, yaitu 1 juta, bukan 950.000 ya. Yang terbaca 1 juta. Jadi 1 juta tambah 100.000 menjadi 1.100.000. Kemudian di write, kemudian di commit. Nah, terlihat di database nanti perubahannya adalah 1.100.000. Nah, dengan demikian apa yang diupdate oleh user yang pertama ya, saldo A ini dari 950.000 menjadi terabaikan ya, tidak terambil pada saat user 2 melakukan update saldo, karena saldo yang dibaca ini bukan 950.000, tetapi yang dibaca adalah saldo yang pertama, yaitu 1 juta. Nah, inilah yang dinamakan sebagai loss update problem. Uncommit update problem. Masalah ini muncul jika suatu transaksi T1 ya membaca suatu record ya, kemudian write menulis data tersebut, tetapi belum di commit ya, kemudian belum selesai di commit, masuk transaksi yang kedua membaca item yang sama, data yang sama, kemudian write, belum di commit, kemudian terjadi error di transaksi yang pertama sehingga rollback. Nah, terjadi rollback berarti dia kembali ke nilai awal. Nah, jadi T2 terjadi commit, maka akan terjadi commit dengan nilai yang salah. Apakah menggunakan nilai awal setelah rollback atau menggunakan nilai awal sebelum rollback. Nah, inilah yang disebut sebagai uncommit update problem. Nah, berikut contoh dari uncommit update problem. Ada 2 transaction ya. Kita anggap 2 user yang akses, di mana user pertama membaca saldo A 1 juta, kemudian menambahkannya sebesar 1 juta ya. Harapannya adalah saldo menjadi 2 juta. Nah, jadi karena ini belum di commit, sebenarnya kita lihat di database-nya belum nampak 2 juta ya, karena belum di commit. Jadi di sini saya buat 2 juta dalam kurung uncommit. Ini belum di commit. Jadi ini masih bisa dibatalkan. Kemudian sebelum commit, user yang kedua membaca saldo A ya. Terbaca saldo A yang 2 juta ya, yang belum di commit. Kemudian ditambahkan 10%. Harapannya nanti setelah di commit ya, itu adalah 2.200.000 ya, ditambah 10%. Tetapi di sini dalam kondisinya belum di commit, berarti masih bisa dibatalkan. Kemudian ternyata terjadi error di transaksi yang pertama sehingga terjadi rollback. Nah, ketika terjadi rollback, saldo A akan kembali menjadi 1 juta. Dengan demikian, transaction yang kedua ini membaca saldo A ya, yang mengalami perubahan dari T1 sebelum di commit. Nah, sehingga terjadi uncommit update problem. Inconsistency analysis problem. Masalah ini muncul jika sebuah transaksi T1 membaca suatu nilai. Jadi contohnya read A, get sum, hitung total, read B, hitung total.
Kemudian transaksi yang kedua menulis ya atau melakukan perubahan ya pada nilai C, nilai A, kemudian commit. Nah, kemudian transaksi yang pertama lanjut untuk menghitung ya nilai C, ya membaca nilai C, kemudian menghitung total. Nah, ilustrasinya kita lihat di slide berikutnya. Berikut contoh dari inconsistency analysis problem. Nilai A awalnya 40, B 50, dan C sama dengan 30. Ya, nilai A dibaca di transaction yang pertama oleh user 1 40. Total awalnya 0, 0 ditambah 4 40. Baca B 50. Kemudian total 40 ditambah 50 yaitu 90. Kemudian belum selesai transaksi yang pertama, user 2 melakukan transaksi yang kedua, membaca nilai C. C awalnya 30. Kemudian C dikurangi 10 sama dengan 20. Di commit ya. Jadi nampak perubahan di database yaitu 20 untuk nilai C. Kemudian nilai A awalnya 40 diubah dengan dijumlahkan sebesar 10 menjadi 50, kemudian di commit sehingga di database nampak nilai A telah berubah menjadi 50. Nah, selesai perubahan nilai C ya dan A di user kedua, lanjut transaksi yang pertama oleh user 1 yaitu membaca nilai C. C yang terbaca itu adalah 20 karena sudah di commit oleh user kedua. Kemudian totalnya adalah total yang sebelumnya 90 ditambah 20 yaitu 110. Nah, sedangkan kalau kita lihat seharusnya T1 itu adalah 120 yaitu A sama dengan 50 karena telah diubah oleh user kedua, B tetap 50 karena tidak dilakukan perubahan di sini ya menggunakan B50. Kemudian C sama dengan 20 karena sudah diubah oleh user kedua. Nah, sedangkan hasil dari transaksi yang pertama adalah 110 karena membaca nilai A sebelum dilakukan perubahan oleh user kedua. Nah, inilah yang dinamakan sebagai inconsistency analysis problem.